waktu itu aku pertama kalinya ketemu langsung nih sama orang Korea yang awalnya cuman dari layar drama Korea gitu ya, sekarang bisa langsung ketemu. Dan sebenarnya sebelum aku datang itu emang udah dikasih tahu gitu sama beberapa kakak tingkat aku yang ada di Korea bahwa Malika hati-hati ya kalau misal di Korea orang-orangnya itu nggak ramah sama sekali, pokoknya orangnya jahat-jahat, terus terutama ajumannya gitu katanya. Jadi banyak banget tantangannya kalau di Korea tuh sebagai ini ya laki-laki ya, gitu ya. Kalau Malika kan nggak perlu jaga pandangan kalau misalnya ngeliat perempuan gitu. Jadi laki-laki puasanya banyak banget. Terus, nah itu tadi nyari tajil nggak ada, buka puasanya juga tuh buat makanan istilahnya kan kalau buka ya tinggal beli aja sebenarnya. Cuma ya meriahnya tadi tuh nggak akan kerasa kalau misalnya tadi kita nggak dekat masjid, terus apalagi kita tuh cuma sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Suara Awada Podcast. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, Suara Awada Podcast ini adalah salah satu program dari Suara Awada yang bekerja sama dengan PPI Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Nah, seperti di episode yang sebelum-sebelumnya, kali ini adalah episode yang ke-6, kita akan ngebahas tentang Ramadan lagi, masih dengan tema yang sama, yaitu Ramadan Journey, di mana kita berkeliling di beberapa negara yang mencakup di seluruh benua di seluruh dunia gitu. Nah, di episode yang ke-6 ini, kita bakalan jalan-jalan ke Korea. Kita akan kepoin gimana sih tradisi Ramadan unik yang ada di Korea. Bersama aku Putri Ananda, dan kali ini juga aku nggak sendiri. Di sini aku udah langsung undang teman-teman aku, langsung Ketua Perpika, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Korea, ada Mas Dimas, dan juga Kak Malika, yang juga salah satu pengurus dari Perpika tentunya. Halo Kak Dimas, Kak Malika. Halo Kak Putri. Halo Kak Malika. Halo semuanya, teman-teman. Oke, kita bakalan ngobrol santai nih, Mas Dimas dan juga Kak Malika, tentang Ramadan di Korea itu seperti apa. Tapi sebelum ke sana, mungkin boleh perkenalan dulu secara singkat, di Koreanya dari kapan, terus juga di Koreanya mungkin bisa disebutin di kotanya, dan mungkin bisa short introduction-nya pakai bahasa Korea gitu. Dari Mas Dimas, silakan Mas Dimas. Oke, terima kasih Kak Putri. 안녕하세요. 수아라 아와다 친구들. 반갑습니다. 저는 히피 디마스라고 합니다. 지금 부산대학교에서 다니고 있어요. Oke, teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Dimas. Saat ini saya sedang sekolah di Busan National University di Kota Busan. Dan aku senang sekali ya bisa dikasih kesempatan nih bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya di bareng Kak Putri ya. Jadi teman-teman udah tahu ya, kita udah melalang buana di negara-negara lain. Dan juga hari ini aku ditemenin juga nih sama Gubernur Perpika nih, Kak Malika gitu. Mungkin gitu aja. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Dimas dan teman-teman juga yang bergabung menonton Suara Awada Podcast kali ini gitu. Mas Dimas sekarang di Korea lagi kuliah atau gimana Mas Dimas? Iya, kebetulan lagi sekolah, graduate ya di saat ini ngambil S3. Alhamdulillah sebelumnya lulus juga di sekolah yang sama waktu S2 gitu, Kak Putri. Wow, oke. Thank you Mas Dimas. Mungkin sekarang Kak Malika, silakan Kak. 오케이. 네, 안녕하세요. 여러분, 제 이름은 말리카입니다. 저는 학생입니다. 만나서 반갑습니다. Oke, jadi nama aku Malika Najibah. Sekarang sedang melaksanakan studi master di Korea Institute of Science and Technology. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar namanya KAIST. Kalau ini ibunya KAIST, jadi KAIST tanpa advance, jadi KIST doang gitu ya. Terus
aku di Korea itu udah hampir 2 tahun, karena aku datang itu bulan Juli tahun 2019, itu aku lulus S1, langsung seminggu kemudian datang ke sini buat lanjut S2. Jadi ini Ramadan kedua aku nih, jadi ya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kira-kira gimana sih rasanya melakukan Ramadan di Korea Selatan, karena aku lihat banyak banget yang kepo kira-kira gimana, soalnya kan di Korea orangnya kebanyakan bukan orang Muslim gitu ya, dibandingkan kalau negara lain di Turki mungkin atau um, di negara lain lah itu mereka udah biasa gitu ya. Kalau di Korea gimana, nanti kita kupas tuntas. Semoga nanti banyak hal yang bisa kita pelajari dari diskusi kita hari ini. Gitu. Aku kembalikan lagi ke Mbak Putri. Oke, tentunya ya Kak ya. Oke, dan juga mungkin semoga bermanfaat juga ya untuk teman-teman yang sedang menonton. Oke, kalau tadi udah tahu nih Kak Malika itu sekarang lagi kuliah di Koreanya, terus tinggalnya di bagian mana gitu. Nah, untuk selanjutnya, boleh dong aku tanya Kak, saat waktu itu pertama kali menginjakan kaki gitu kan di negara Korea yang super duper terkenal dengan K-pop-nya dan juga culture-nya yang sangat unik itu gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak culture shock gitu yang dirasain di sana? Mungkin bisa dari Mas Dimas dulu, Mas. Oke, terima kasih Kak Putri. Wah, bener banget ya, Malika ya. Kita di Korea itu sebenarnya banyak banget perbedaan tentunya ya dari negara kita gitu. Karena jelas kalau kita keluar negeri itu pasti kita juga pasti pengen ngerasain ya budaya di negara kita belajar gitu. Kalau tadi Malika 2 tahun, ya aku dikali 2 lagi lah. Lumayan udah 4 tahunan nih, di 4 tahun lebih lah di Korea. Jadi ini kalau nggak salah Ramadan kelima ya gitu. Jadi aku udah hampir mau masuk 5 tahun nih. Nah, jadi kalau pertama banget culture shock kalau untuk aku pribadi sebenarnya lebih ke makanan ya. Makanan itu termasuk culture nggak ya? Semoga itu masuk culture lah. Ya lah budaya ya, makanan pasti masuk ya. Setiap negara punya makanannya masing-masing. Nah, jadi aku itu kan orangnya kalau makan tuh picky ya. Maksudnya pilih-pilih. Bukan cuma perkara halal haram, tapi ya amis dikit kadang-kadang nggak bisa, kalau nggak dimasak nggak bisa. Aku tuh makan yang mentah-mentah nggak bisa nih, Kak Putri, Kak Malika gitu. Jadi teman-teman kalau kalian kayak aku yang makanannya itu sebenarnya pilih-pilih banget, yang kalian tuh bisa makan itu aja berbulan-bulan, nah mungkin kalian akan ngerasain culture shock kayak aku di makanan. Jadi aku tuh kaget. Aku nggak tahu kalau Malika pernah apa enggak, nanti kita coba dengar gitu ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak makanan Korea tuh hambar. Gini bukannya gimana-gimana nih, nanti teman-teman ngerasa, wah masa sih Mas Dimas makanan Korea hambar? Itu di mulut aku ya guys. Jadi kalau di mulut aku tuh aku ngerasanya hambar. Jadi datang-datang ke sini pun aku harus dibantu sama Kim. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat di drama atau apapun yang warnanya kotak lagi, warnanya hijau, bentuknya kotak. Nah, itu enak tuh, ada asin-asinnya. Mungkin itu micin buat aku ya, supaya masuk nih makanan Korea gitu, Kak Putri. Jadi aku lebih culture shock-nya makanan sih gitu. Oke. Wah, berarti ini juga informasi untuk teman-teman yang juga tipenya picky-picky gitu terhadap makanan. Kalau misalkan nanti tinggal di Korea, boleh tuh beli yang tadi Kim ya, Kak ya? Iya. Tapi kita nggak perlu beli sih sebenarnya Kak Putri. Setiap kita makan, nanti itu disediain sama mereka di beberapa tempat gitu. Jadi emang udah apa ya, bancan ya, side dish-nya mereka tuh banyak gitu. Jadi itu bisa aja ada. Tapi ya mungkin 20% lah kalau misalnya itu nggak ada gitu ya. 80% pasti ada gitu. Oke. Wah, bisa dapat for free gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan aja teman-teman nanti ambil itu biar berasa gitu makanannya. Oke, thank you Mas Dimas. Mungkin dari Kak Malika, pernah ngalamin culture shock nggak Kak selama tinggal di Korea sampai sekarang? Yang pastinya pernah ya. Kayaknya setiap orang Indonesia yang Muslim nih, terutama ya yang datang ke Korea Selatan, aku yakin mereka pernah ngerasain culture shock, entah itu cuman kecil gitu ya. Kalau aku itu ngerasa yang paling culture shock, kalau tadi Mas Dimas makanan ya. Kalau aku lebih ke cara berpakaian. Sebagaimana kita tahu orang Korea nggak ada yang berhijab sama sekali gitu ya. Sedangkan waktu awal banget menginjakan kaki ke Korea Selatan, itu aku ini ya, kan
itu di bandara, habis itu naik bus gitu ya untuk datang ke institut aku. Dan waktu itu aku pertama kalinya ketemu langsung nih sama orang Korea yang awalnya cuman dari layar drama Korea gitu ya, sekarang bisa langsung ketemu. Dan sebenarnya sebelum aku datang itu emang udah dikasih tahu gitu sama beberapa kakak tingkat aku yang ada di Korea bahwa Malika hati-hati ya kalau misal di Korea orang-orangnya itu nggak ramah sama sekali, pokoknya orangnya jahat-jahat, terus terutama ajumannya gitu katanya gitu kan. Tapi aku sebenarnya nggak percaya akan hal itu sebelum aku merasakan sendiri. Nah, makanya ketika aku datang ke Korea, itu benar sebenarnya waktu awal ketika mereka ngelihat aku berkerudung, itu tatapannya langsung aneh. Bahkan ada beberapa orang yang langsung megang kerudung aku kayak, ini apa gitu, kenapa kamu pakai ini? Karena kebetulan pas aku datang itu musim panas. Jadi musim panas itu kan kalau bisa pakai bajunya yang ini ya lebih enak yang terbuka gitu kan. Nah ini malah pakai kerudung katanya nggak sesuai gitu. Nah di situ yang aku lakukan instead of misal mereka ngasih tatapan nggak enak, aku ngasih balik tatapan yang nggak enak, aku nggak ngelakuin itu. Aku waktu itu lebih ke senyum, karena waktu itu kan nggak pakai masker ya. Jadi aku senyum, terus aku bilang, oh annyeonghaseyo gitu. Karena waktu aku awal datang ke Korea Selatan, itu aku nggak bisa bahasa Korea sama sekali, Mbak Putri. Aku sejujurnya nggak ngikutin K-pop, nggak ngikutin drama Korea. Jadi cuma 3 kata yang aku hafal, itu adalah annyeonghaseyo, yang artinya hai gitu ya. Terus kamsahamnida, artinya terima kasih, sama ini kencanayo, yang artinya nggak apa-apa gitu. Nah, aku hafal 3 kata itu doang. Jadi setiap ketemu orang, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, sambil senyum. Dan surprisingly, mereka justru malah welcome gitu. Mereka kaget loh, ternyata ramah ya gitu. Mungkin mereka pernah melakukan hal itu, misal melototin tapi malah dipelototin balik. Nah kalau ini dipelototin kok malah ramah gitu. Jadinya mereka ikut ramah. Oh annyeonghaseyo. Terus kadang ditanya pakai bahasa Inggris. Terus kadang juga seringnya sih pakai bahasa Korea. Nah makanya di situ aku, oh kayaknya aku harus belajar Korea juga nih, belajar bahasa Korea sedikit demi sedikit. Dan akhirnya sekarang aku alhamdulillahnya udah lumayan bisa dikit-dikit. Jadi kalau misal diajak ngobrol, itu bisa gitu. Nah, itu sih tadi terkait outfit. Tapi lama-lama aku ngerasa udah mulai biasa gitu. Terutama di institut aku itu udah mulai banyak orang muslimnya. Tapi kalau lagi jalan-jalan keluar, ke pasar misalnya, atau ke stasiun, itu banyak orang yang masih awam dengan hijab gitu. Tapi itu kembali ke diri kita sendiri. Apakah mau menerimanya sebagai sesuatu yang menyedihkan misalnya, atau ya udah diterima aja dengan lapang dada misalnya, atau jadinya oke, aku belajar bahasa Korea aja deh biar bisa blend sama mereka gitu. Itu culture shock yang pertama. Yang kedua sama ya, tadi terkait makanan itu aku juga waktu itu picky banget karena di sini kan nggak banyak yang menyediakan makanan halal. Dan waktu awal banget tuh nggak ngerti di mana sih beli makanan halal gitu ya. Jadi aku yang di Indonesianya suka ngemil, itu di Korea bener-bener stop, nggak ngemil sama sekali. Bahkan buat beli cemilan yang apa misalnya singkong gitu ya, atau snack yang ada di, kalau di Indonesia mungkin di Indomaretnya gitu ya, itu walaupun makanannya misal berbahan dasarnya jagung atau apa singkong gitu ya, tapi ternyata di dalamnya tuh ada juga kandungan dagingnya, misal daging ayam, daging sapi, dan kita nggak tahu itu dari mana gitu kan. Jadi nggak makan sama sekali sampai kayaknya 1 semester itu makan cuman di antara makanan yang udah ada sertifikat halalnya atau masak sendiri gitu. Tapi alhamdulillah lama-lama jadi tahu, oh ternyata ada yang menyediakan makanan online yang jual tuh ternyata orang Indonesia, tapi bisa untuk semua orang Muslim misalnya gitu. Itu yang kedua. Sama yang ketiga azan, karena di sini kita nggak ngedengerin azan sama sekali. Dan kalau di Indonesia kan kita bisa ke masjid kapanpun, dimanapun ada masjid gitu ya. Tapi di sini nggak ada gitu. Sampai aku waktu awal-awal datang, aku tuh pengen loh sholat berjamaah gitu. Tapi kok nggak ada yang mengadakan gitu. Terutama perempuan. Aku pernah waktu itu di institut aku kan ada sholat jamaah, tapi khusus laki-laki karena tempatnya kecil. Terus aku bilang, aku boleh ikut nggak? Kata orang-orang ini yang mereka rata-rata dari Pakistan, India, terus juga dari Arab, dari Turki. Mereka bilang, maaf ya nggak bisa karena kita ruangannya sangat sempit gitu. Jadi kamu sholat aja sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sekarang juga mulai banyak nih muslimah yang datang ke Korea Selatan. Jadi bisa nih sholat jamaah gitu.
Oke, wow, sangat menginspirasi sekali, Kak. Tadi ada satu hal yang mungkin dari aku sendiri terinspirasi gitu. Jadi kan katanya notabene sebelum tadi ke Korea, Ajuma itu bibi ya, Kak Malika ya? Oh, betul, iya. Jadi ibu-ibu orang Korea itu katanya orangnya agak sombong, terus mungkin nggak terlalu ramah gitu untuk menyapa orang-orang luar Korea gitu. Tapi respon Kak Malika tuh malah sebaliknya gitu, malah diramahin dan akhirnya mereka juga mengikuti kita untuk ramah juga gitu. Nah mungkin teman-teman akan mengalami hal yang sama, nggak cuma di Korea, tapi juga di negara-negara lain. Mungkin kayak misalkan aku sekarang di Jepang mungkin kayak gitu. Jadi kita responnya positif aja tadi kayak Kak Malika lakukan gitu. Makanya yang didapat juga akan positif gitu. Oke, thank you Kak Malika, Mas Dimas. Dan kita ke next bahasan, Kak. Kalau tadi kita udah ngebahas beberapa hal tentang Korea juga. Nah, sekarang aku mau balik bahas tentang Indonesia nih, karena kita bertiga orang Indonesia juga. Selama di Korea, apalagi sekarang bulan Ramadan gitu kan, pasti ada yang nggak bisa kita rasakan gitu, kayak waktu kita beribadah puasa gitu di Indonesia. Nah, apa sih Kak yang dirindukan gitu dari Indonesia? Mungkin hal-hal yang kita nggak akan bisa rasakan dan nggak bisa kita makan, nggak bisa kita dapatkan gitu di Korea. Oke, boleh dari Mas Dimas lagi deh. Oke, makasih Kak Putri. Wah, banyak banget ya. Tadi udah banyak banget yang disampaikan Malika ya. Berarti aku sebutin selain yang disebutin Malika nih. Oke, siap. Ya, soalnya kan tadi soal azan, jamaah dan segala macam. Mungkin itu kalau sebagai seorang laki-laki mungkin kita agak dapat privilege ya. Karena aku nggak pakai kerudung dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau yang dikangenin ya, kalau ngomong-ngomong nih teman-teman dikangenin, yang jelas pertama banget kalau aku ya lagi-lagi makanan gitu. Karena jujur kalau secara pribadi aku tuh udah terbiasa merantau. Aku tuh seneng tuh istilahnya di misalnya kalau sekolah nggak di satu kota yang sama ke kota yang lain dan segala macam. Tapi aku nggak begitu suka traveling solo gitu. Jadi harus rame-rame, harus ada tujuannya. Nah, di sini yang bikin beda itu adalah satu tadi makanan ya. Jadi aku tuh kangen banget sama ayam balado sebenarnya. Aku tuh fans berat ayam balado lah. Ayam baladonya nasi Padang itu tuh susah banget nyarinya di sini gitu. Nah, jadi aku sangat merindukan itu. Bahkan aku mau coba bikin di sini pun ya karena cabai keriting Indonesia tuh khas banget ya. Jadi susah bikin mirip-mirip sama nasi Padang tuh susah banget gitu. Rasanya Mungkin beda ya, Mas ya? iya rasanya beda banget. Jadi kadang-kadang aku juga kalau misalnya ada yang titip bagasi gitu, aku minta tolong titip itu dong, beliin dong sambelnya nasi Padang, bawain aja itu. Beneran, aku minta tolong isinya sambel aja yang aku titipin gitu. Itu yang pertama makanan. Terus yang kedua, mungkin yang bedanya adalah aku ngerasa kalau kita tinggal ya, kalau bukan di kerumunan teman-teman Indonesia, we don't have family kayak gitu tuh. Kita nggak punya tetangga, kita nggak punya apa namanya rukun warga atau rukun tetangga tuh nggak kerasa gitu. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya di Jepang ya, mungkin ya kan Malika ya, kalau di Korea kita tinggal di flat yang isinya itu misalnya let's say kita sendiri doang atau uh, nggak banyak orang asingnya gitu kan, karena kita coba nyari deket kampus atau kita mau hemat uang allowance beasiswa, ya kita harus berani cari tempat yang cocok sama kita. Karena kalau kalian tinggalnya itu nggak bareng sama teman-teman Indonesia atau negara-negara lain, mostly foreigner, bener-bener deh kalian depan pintu aja tuh nggak kenal siapa gitu. Beneran itu bener nggak kenal sama sekali gitu. Karena kayak ya udah kalian hidup sendiri-sendiri aja. Makanya kadang-kadang aku suka diskusi sama teman-teman, kalau kita tinggal lama di Korea gitu ya, terus misalnya kita kenapa-kenapa tinggal sendirian, terus kita terkapar di kamar, berarti nggak ada yang nolongin kita ya, kayak gitu. Berarti kita meninggal sendirian. Nauzubillah, kita bilang kayak gitu kan. Semoga nggak sampai kejadian seperti itu. Jadi yang kedua aku kangen sama orang-orang kekepoan Indonesia gitu ya. Kadang kita ngerasa nih apaan sih tetangga berisik banget dah, kepo-kepo banget, gerumpi banget. Tapi kadang-kadang pas nyampe di Korea, kadang-kadang aku suka mikir gitu ya. Ternyata ada sisi positifnya juga yang kayak begitu ya. Jadi dia nyariin tuh kalau kita nggak ada, ini mana ya Dimas ya? Malika mana nggak pernah nongol lagi gitu. Kalau di Korea mah enggak.
datang aja belum tentu dia tahu ada kita gitu. Jadi yang kedua aku kangenin sama Indonesia. Terus yang ketiga aku tuh kangen sama ini apa namanya, tempat nongkrong yang kayak kalau malam-malam ya. Karena aku tuh suka begadang ya, biasa mahasiswa gitu kan. Dulu sukanya ke Burjo tuh. Ya pesan inilah Indomie, Indomie telur, cuma pesan teh, ya kopi dan segala macam, nongkrong sama teman-teman. Dan UKM-nya tuh nggak ada di sini. Maksudnya yang kayak begitu tuh nggak ada. Paling kafe ya. Wah di sini tuh kafe lah banyaknya gitu. Jadi suasana nongkrongnya Korea sama Indonesia itu agak beda gitu kan. Jadi bukan tempatnya ya, tapi dengan ciri khas masing-masing itu kita akan memiliki memori yang berbeda-beda gitu. Jadi ya kalau malam-malam nongkrong paling ya di mana? Di CU, di 7-Eleven ya, paling kayak GS gitu-gitu aja paling. Kalau nggak ya mentok di rumah gitu. Kalau kita yang kayak Malika ya, yang kita nge-lab, dulu kan aku nge-lab juga nih, ya nongkrongnya di lab gitu. Mungkin gitu sih kalau dari aku ya, Kak Putri. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama makanan, kedua rasa kekeluargaan tetangga ya, tetangga. Terus yang ketiga itu ya nongkrong, suasana nongkrongnya bareng teman-teman gitu. Gitu sih. Oke, wow, ya sih, aku juga ngerasain pasti kayak gitu ya, nggak bisa sama persis gitu apa yang kita rasakan pas waktu kita di kampung halaman di Indonesia gitu. Oke, kalau Kak Malika apa nih yang dikangenin dari Indonesia? Terus sebenarnya mirip banget ya sama yang dibilang Mas Dimas tadi, udah banyak juga yang diutarakan. Tapi mungkin kalau versi aku yang pertama tadi terkait dengan keluarga ya. Kan sebenarnya banyak yang bilang gini ya, orang Indonesia itu kalau di luar negeri nggak perlu khawatir karena biasanya banyak juga nih orang Indonesianya, dan sekali ada orang Indonesianya di situ kita akan guyup terus, pokoknya apa-apa bareng gitu kan. Nah, kebetulan nih Mbak Putri, aku tuh kan tadinya tinggal di asrama, di deket banget sama labnya gitu kan. Nah, tapi aku tuh pindah karena udah habis masa berlaku asramanya. Aku pindah ke apartemen, dan bener yang dibilang Mas Dimas tadi, aku di apartemen satu-satunya foreigner gitu. Terus bener-bener nggak kenal juga di depan tuh kamarnya siapa, ini siapa. Jadi kalau misal ada apa-apa, aku ke asrama gitu. Misalnya kayak sekarang nih aku kan misal sholat tarawih gitu ya, sholat tarawih instead of sholat sendiri itu sebenarnya lebih seneng kalau jamaah. Jadi setiap malam habis nge-lab aku ke asrama dulu, nemuin teman-teman aku yang muslimah juga gitu, yang mereka sholat tarawih, terus aku jamaah gitu, terus habis itu baru pulangnya malam banget. Misal karena di sini kan sholat isyanya sekitar jam 9-an ya, jadi jam 10, setengah 11 itu baru beres, habis itu pulang deh ke rumah gitu. Jadi kayak ke rumah itu cuman bener-bener tidur doang, sedangkan hal-hal yang lain kayak misal buka bersama, terus tarawih bareng itu sama teman-teman yang di asrama. Jadi saran aku nih buat teman-teman yang mau ke Korea Selatan ataupun ke negara manapun ya, itu kalau misal ada opsi asrama, ambil aja gitu. Karena selain murah di asrama itu, kita juga akan banyak ketemu sama foreigner, dan apalagi kalau ketemunya orang Indonesia itu bakal seru banget gitu. Itu yang pertama. Yang aku kangenin itu suasana Ramadannya ya. Yang karena di Korea ini vibes Ramadan itu nggak akan kita dapatkan kecuali kalau kita menciptakannya sendiri. Mungkin sama juga kayak di Jepang. Kalau misal kita, ya udahlah, pokoknya kalau Ramadan buka aja, terus sahur aja, atau kadang-kadang kalau di Korea itu aku sering ketemu teman-temannya gini. Jadi buka puasa sama dengan sahur gitu. Jadi karena udah nggak mau bangun lagi nanti paginya, jadi ya udahlah sekalian ini makannya banyak aja, besok paginya nggak usah makan lagi gitu. Kayak gitu tuh yang membuat vibes Ramadannya nggak kerasa sebenarnya. Tapi karena aku pengen vibes Ramadan tetap ada, karena ini juga jarang ya kita ngerasain hal-hal kayak gini. Jadi kalau bisa Ramadan tetap sahur, tetap buka puasa, tetap tarawih. Kalaupun harus masak, ya udah ayo masak, walaupun ngabisin waktu sebenarnya karena kan sibuk nge-lab gitu ya. Tapi ya disempet-sempetin aja gitu.
Itu sih yang aku kangenin, suasana Ramadan di Indonesia, terutama kayak nyari takjil bareng, terus buka bersama, itu susah banget kita dapetnya di sini. Paling kalau buka bersama masih bisa ya Mas Dimas ya, karena orang Indonesia di sini kan banyak, tapi nggak yang bisa setiap hari, paling bisanya weekend. Apalagi di Korea tuh, Mbak Putri, kita masih ada social level distancing. Jadi maksimal itu ketemu 4 orang, kalau lebih dari itu nggak boleh gitu. Jadi ya masih menunggu, semoga bisa lebih dari 4 orang gitu. Wow. Berarti tadi kan untuk sholat di asrama gitu Kak, kalau misalnya lebih dari 4 orang gitu, itu nggak bisa ya? Harusnya nggak bisa, tapi somehow teman-teman di asrama tuh mereka nggak papain gitu kalau lebih dari 4 orang. Mungkin Mas Dimas juga sempat ini ya, ngelihat orang-orang Indonesia banyak yang kayak gitu ya. Karena kemarin juga aku ngadain buka bersama di apartemennya temen aku juga lebih dari 4 orang, dan nggak masalah gitu, asalkan nggak ketahuan. Karena kemarin tuh ya Mbak Putri, kita pernah ngadain buka bersama, waktu itu 7 orang. Habis itu ternyata ada yang lapor di kamar sebelah bilang bahwa kayaknya ada lebih dari 4 orang, soalnya rame banget gitu. Akhirnya telepon polisi, dan polisinya datang tuh ke rumah kita. Tapi qadarullah banget, kebetulan 3 dari kita itu lagi pengen banget makan es krim ya. Jadi kita makan es krim yuk, beli dulu. Dan kebetulan tuh bertiga gitu. Jadi pas polisinya datang itu pas 4 orang. Jadi nggak jadi ditangkap gitu. Makanya ini juga tricky banget, pokoknya bahaya banget sebenarnya. Kalau bisa sih, kalau lagi rame-rame, ya jangan terlalu ngeluarin suara, biar tetangga juga nggak keganggu gitu. Wow, itu pertolongan dari Allah banget sih ya kalau menurut aku. Tiba-tiba gitu kan temennya pengen ke convenience store terus untuk beli es krim gitu. Dan mungkin sebenarnya walaupun kita kumpul-kumpul juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak. Kayak misalkan tetap pakai masker, terus juga pakai hand sanitizer gitu ya teman-teman. Iya, kalau di Korea Selatan, aku nggak pernah ngelihat orang yang nggak pakai masker sama sekali. Kalau di Indonesia mungkin banyak, atau bahkan di Eropa banyak. Tapi kalau di Korea, bahkan aku pernah lihat ada ini ya, apa sih, tunawisma gitu, nggak punya rumah, tetap semua pakai masker. Ada pernah aku lihat pemulung pakai masker juga. Jadi benar-benar semua sesuai protokol kesehatan gitu. Oke, nah semoga teman-teman yang sedang menonton, kalian entah di Indonesia, entah di negara lain gitu, bisa mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah setempat ya teman-teman. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang apa yang dikangenin dari Indonesia, Mas Dimas, Kak Malika. Terus aku juga mau kepoin juga gitu, dan mungkin teman-teman nih yang bakalan someday mau ke Korea, entah itu sebagai pelajar atau melancong aja gitu. Karakter orang Korea tuh gimana sih Kak sebenarnya gitu? Walaupun tadi udah disinggung ya tentang karakter ajumanya gimana, terus tadi kata Mas Dimas, kalau sesama tetangga itu bisa jadi kita nggak kenal sama sekali gitu. Tapi secara dominan mungkin bisa didetailin lagi dari Mas Dimas. Mas Dimas, silakan. Oke, makasih Kak Putri. Waduh, kalau kita ngomongin karakter tuh pasti kompleks ya, teman-teman ya. Karena pada dasarnya ya, apa yang ada di Korea itu pasti juga ada di negara kita ataupun di negara lain dan segala macam. Nah, jadi kalau aku sih melihat di Korea itu mereka tuh lebih homogen ya. Lebih homogen tuh maksudnya mereka tuh seneng yang sama-sama yang mirip-mirip ya. Kayak rambut, ya kan. Terus baju kalau sama nggak masalah. Jadi kalau di Indonesia kalau bisa tuh baju yang misalnya tulisannya saya anak rantau ya, kalau bisa saya doang yang pakai gitu tuh. Yang lain tuh jangan gitu ya. Jadi itu ya yang bikin menurut saya agak beda ya karakter orang Korea itu karena mereka homogen dan ya kalau misalnya teman-teman lihat mayoritas ya mereka sama ya. Jadi ada pertama kali aku datang aku susah bedain nih. Ini orang Korea kok sama semua wajahnya kayak gitu ya. Gitu kalau di Indonesia jelas ya kita beda-beda ya. Coba aja ngelihat tuh dari Sabang sampai Merauke pasti kita bisa oh iya ini orang Jawa, oh ya ini orang Sunda, oh orang ini orang Papua, orang ini karena punya ciri khas masing-masing gitu kan. Kalau di Korea enggak homogen semua sama gitu kan. Nah jadi itu satu. Terus yang kedua yang homogen itu bukan cuma dari sisi cara berpakaian dan segala macam. Mereka tuh homogen yang aku bilang tadi. Memang mungkin karena culture-nya yang mereka senang bareng-bareng tadi atau sama sejenis itu mereka tuh lebih taat aturan.
gitu. Ya maksudnya kalau misalnya dia ada misalnya contoh nih, nggak usah lah mau beli jajan gitu ya, atau misalnya mereka ngantri apa, pasti mereka nungguin tuh di situ nonton konser gitu kan, pasti antrinya ini. Kalau nggak tahu deh kalau di Indonesia desak-desakannya gimana gitu kan. Kalau di Korea ya ada sih desak-desakan dikit-dikit, paling dibilang sama petugas, jangan desak-desakan, udah habis itu mereka berhenti ya, lurus lagi kayak gitu tuh. Kalau enggak, ya apaan sih Pak, saya udah dari pagi nih gini-gini. Nah mereka tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi aturan gitu ya Mas ya. iya, yang aku tahu ya. Tapi mungkin pasti ada di beberapa kejadian mereka pun chaos dan segala macam pasti aja ada gitu. Cuma mayoritas seperti itu, karena aku juga tanya sama teman-teman aku yang suka ini ya, datang-datang ke stasiun TV kemarin sama teman aku, aku tanya, kalian kalau misalnya nonton itu orang Korea gimana sih nungguinnya? Iya, jadi Korea itu sudah memfasilitasi mereka-mereka yang memang pengen nonton. Jadi Koreanya itu juga bikin aturan dan mereka juga menerapkan apa aturan yang mereka lakukan gitu. Beda kalau misalnya kejadian misalnya dibilang, oh ya harus antri ya kalau yang datang jam 5, ya jam 5, kalau lewat hangus. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang kan kita bisa, ayo dong Pak, saya udah tadi pagi nih, ini segala macam. Gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Korea nggak ada itu tuh, nggak ada bujuk-bujuk begitu tuh, nggak ada. Nggak lewat kamu udah ini gitu. Makanya mereka ngantri dari pagi, bahkan kadang nonton jam 5 sore, dia udah nunggu dari hari sebelumnya gitu. Supaya mereka nggak kelewat. Itu karakternya ya. Aku bisa juga bilang mereka tuh gigih kalau misalnya mereka udah ini ya, udah niat. Dan Indonesia juga kurasa seperti itu. Nah, terus yang karakter Korea yang aku bilang itu adalah mereka itu ini apa namanya, suka kumpul-kumpul sebenarnya. Kalau ada alkoholnya kayak gitu ya. Kalau ada alkoholnya gitu. Jadi soju itu emang udah ini banget ya, istilahnya kayak budaya mereka dari, aduh nggak tahu lah dari zaman kapan lah, pokoknya mereka tuh pasti kalau mau merayakan sesuatu, mau akrab, mau apa ya harus nongkrong dulu lah, minum dulu dan segala macam. Nah, karakter kayak gini juga kadang-kadang sulit nih buat kita yang kayak aku atau Malika yang kita tuh nggak minum alkohol dan segala macam. Kadang-kadang kita nggak bisa terlalu berbaur sama mereka yang bener-bener kental banget budaya Koreanya. Nah itu tadi tuh gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa mereka tuh no jam gitu tuh. Ya kan nggak asik nih Dimas gitu. Masa nggak bisa sih, kan dikit aja dikit, no jam banget sih gitu. Gitu sih kalau misalnya dari aku ya, karakter-karakter Korea yang ini. Terus aku ada ini ya, yang berhubung sama homogen tadi tuh tiba-tiba aku keinget. Jadi aku main sama teman Afrika gitu ya. Jadi ada Ajuma nih, balik lagi sama Ajumanya Malika nih ya. Ya, jadi Ajuma, okay. Jadi Ajumanya itu apa namanya? Main sama teman, aku jalan sama teman Afrika itu ke side country. Jadi dulu waktu aku S2, kita tuh ada kampus cabang lain. Jadi di kampusku di Pusan National University itu cabangnya banyak. Tempat Malika juga banyak sih cabangnya, tergantung jurusan masing-masing kan. Nah, jadi aku tuh di Miryang waktu itu. Nah, di Miryang itu ada kampus namanya Pusan National University, Miryang Campus. Dari sana itu ada ini ya, greenhouse dan segala macam. Terus ada cuma ngelihat nih, kita kan datang ke greenhouse ya. Jangan kan mereka yang di kota ya, apalagi di kota aja kaget, apalagi di side country gitu. Terus dia dicolek temen aku tuh sama Ajumanya. Terus dia bilangnya, kok nggak luntur ya gitu. Terus temen aku ketawa aja. Gitu. Jadi emang keponya mereka juga tinggi gitu. Jadi kadang-kadang mereka ngelihat tuh kayak ini kok ada ya orang kayak gini. Oh, kok dia pakaiannya beda sama aku kayak gitu-gitu. Itu sih, Putri. Tapi kalau mereka udah akrab sama mereka, wah gila, mereka baik banget sih gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak apa-apa dikasih beras, dikasih buah-buahan, oh makan mie, ini semua bawa gitu. Mereka baik banget. Bahkan aku aja dulu sempet karena aku dulu belum bisa awal-awal bahasa Korea, karena aku punya saudara yang deket banget, sampai ditemenin ke ini imigrasi untuk jadi interpreter kayak gitu. Bahkan dibilang, oh ini anak sama aku kok, tenang aja, dia nggak akan macem-macem dan segala macem gitu. Jadi emang kalau baik ya baik aja, sama lah kayak di Indonesia. Gitu. Kalau akrab pasti baik banget kan, oh nggak apa-apa bawa, udah makan dulu mini semuanya. Wah kalau udah akrab banget ya, malaikat kita pasti ditanyain, oh Dimas, Orimaneo, Caljinesoyo gitu. Wah Dimas sudah lama nih nggak ketemu, sehat nggak gitu-gitu. Ya gitulah pokoknya. Ada asiknya, ada yang nggak asiknya juga ya. Tergantung kita beradaptasi gitu. Oke, wow.
ternyata nggak bertolak belakang tadi dengan apa yang dikira Kak Malika sebelum tadi ke Korea ya. Ternyata orang Korea sebenarnya ketika udah dapet trust dari seseorang malah sebenarnya baik banget gitu ya. Bisa ngasih makanan terus juga ramah gitu ya. Oke, wow. Menarik, semakin menarik obrolannya. Nah, sekarang dari Kak Malika gimana, Kak? Iya, mungkin menambahi dan melengkapi beberapa aja sih dari Mas Dimas tadi terkait homogen itu udah pasti ya orang Korea tuh semuanya serba sama tadi kayak rambut sama bahkan baju aja tuh semuanya warna hitam kalau nggak putih gitu. Aku waktu itu pakai warna pink tuh langsung wah eye catching banget gitu. Atau pakai kerudung atau warna kulitnya agak gelap itu semua akan ngelihat ke kita kayak dari atas sampai bawah diliatin gitu. Itu udah sesuatu yang biasa terjadi. Terus yang kedua ini ya, aku tuh kemarin ini ya ngeliat TikToknya orang gitu, orang Indonesia lagi intern di Korea Selatan, terus dia bilang bahwa jangan ke Korea Selatan. Orang Korea Selatan itu pokoknya terutama Ajuma Ajushinya jahat banget. Aku waktu di Korea kerudung aku ditarik-tarik gitu. Terus pas lagi masuk convenience store itu uh, orang di depan aku nggak ngekip pintunya, jadi akunya kejedot misal kayak gitu-gitu. Nah, aku ngerasa sebenarnya ini semua tuh tergantung kitanya aja dan tergantung mungkin suasana atau orang-orang yang kita temui itu seperti apa. Karena jujur di Korea ini aku nggak pernah ngerasa ada hal-hal yang merugikan aku kayak itu tadi ya. Bahkan aku lihat malah orang Korea tuh baik-baik aja gitu. Maksudnya ketika aku masuk ke convenience store di depan aku ada orang, dia ini kayak nungguin gitu aku lewat gitu misalnya. Terus ya kayak tadi misalnya megangin kerudung aku, ya udah disapa aja, oh ya diajak ngomong bahasa Korea kayak gitu. Nah, itu terkait hal-hal yang mungkin terjadi di masyarakat yang orang taunya orang Korea tuh seburuk itu padahal menurut aku nggak kok mungkin karena kitanya aja menanggapinya lebih ke negatif gitu ya misalnya. Terus yang kedua tuh terkait bahasa Inggris mungkin ya karena di Korea termasuk juga Jepang itu termasuk negara yang katanya sih nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misal mau komunikasi emang agak susah. Makanya banyak yang bilang kan sebelum aku datang, wah orang Korea ini mereka nggak mau temenan sama kita gitu. Padahal ternyata teman-teman kita tuh di sini orang Korea tuh welcome banget sama kita. Cuman mereka emang nggak nyaman aja kalau ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi instead of kita belajar bahasa Korea, jadi bisa ngobrol sama mereka atau kadang mereka yang pakai bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya sederhana. Banyak orang Indonesia yang bilang bahwa ketika aku datang ke Korea itu bahasa Inggris aku downgrade gitu karena pakainya bahasa Inggris yang sederhana-sederhana gitu. Cuman ya udah nggak masalah gitu asal kita bisa tuh masuk ke pertemanannya orang Korea karena tadi yang dibilang Mas Dimas orang Korea tuh baik banget ya. Sekalinya udah kenal itu kita udah dianggap keluarga sendiri gitu. Bahkan tadi dikasih beras, dikasih makanan itu benar terjadi karena aku juga gitu. Pernah lagi hujan, terus aku nggak bawa payung, tiba-tiba ada ajushi yang punya payung dua, terus bilang bawa aja, kasihan kan gitu. Padahal nggak kenal sama sekali. Terus pernah juga lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada Ajuma yang tinggal di dekat apartemen aku bilang, aku sering lihat kamu gitu. Ini kita lagi panen buah, terus dikasih buah. Terus ada juga aku lagi jalan sama mbak-mbak yang udah punya keluarga gitu ya, sama anak kecil juga. Terus tiba-tiba anak kecilnya dikasih uang ini Korea gitu ya. Terus ini ya buat jajan katanya gitu. Jadi orang Korea tuh ya ada yang baik, ada yang kadang emang gak sesuai yang kita inginkan aja gitu. Tapi ya kayak orang Indonesia aja sih sebenarnya ada yang baik juga, ada yang kalau dibilang jahat juga ada gitu. Itu terus tepat waktu itu bener banget. Aku pernah waktu itu lagi mau beli sesuatu di suatu toko yang dia tuh bilang tutup jam 8 malam. Dan waktu itu aku datang tepat banget jam 8 malam, lebih 1 menit. Dan aku mau beli, langsung dia bilang, enggak, ini udah kelebihan 1 menit, kita udah nggak terima lagi gitu. Loh, ini kan baru kelebihan 1 menit, tapi udah benar-benar nggak bisa. Jadi tepat waktunya tuh emang bagus ya ini kita tiru juga. Terutama orang Indonesia nih yang
terkenalnya ngaret gitu ya. Terus ini nih ada juga yang sering aku alamin adalah ketika kita berinteraksi sama orang Korea Selatan, kalau misal kita punya salah, biasanya mereka nggak langsung ngasih tahu kita, tapi mereka akan pendem gitu ya, atau ngomonginnya di belakang gitu misalnya. Jadi ngomong di belakang baru yaudah kita nggak tahu kalau kita salah gitu. Karena mereka emang nggak ngomong gitu, tapi ngomongnya ke temen. Biasanya kita tahu kalau temen yang dikasih tahu itu ngasih tahu ke kita. Jadi itu sering terjadi. Terus, oh ya karena aku tinggal di lab, orang Korea itu ambis banget. Jadi kayak kalau misal kita kerja normalnya harusnya jam 9 pagi sampai jam 6 sore, orang Korea ini maksa, pokoknya kalau bisa pulangnya malam, misalnya jam 10 malam atau jam 12 malam, bahkan sampai jam 2 pagi, biar bisa ngerjain banyak hal, bahkan kadang liburan nggak libur gitu ya. Tapi itu tergantung sama orangnya masing-masing. Ada yang emang dipaksa sama profesornya kayak gitu, ada yang ini aku pengen aja sendiri biar hasilnya bagus, misalnya kayak gitu. Terus kalau ini nih, ketika aku jalan-jalan, itu aku nggak pernah ngeliat orang Korea itu jalan sendiri gitu. Jadi pasti mereka berpasang-pasangan, punya entah itu suami, entah itu pacar gitu ya, atau mereka sama keluarga gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita sering lihat orang tuh jalan sendiri-sendiri, tapi kalau di Korea emang mereka kayaknya keluarga oriented banget gitu. Karena ketika libur itu biasanya tempat-tempat buat wisata itu rame, dan biasanya ramenya itu oleh keluarga-keluarga kayak gitu. Itu sih paling beberapa reviewnya terkait orang Korea. Wow, banyak banget sih ini informasi-informasi tentang karakter asli orang Korea ya. Maksudnya nggak semuanya, tapi mungkin dominannya seperti itu ya, Mas Dimas dan Iya. Kak Malika. Ya, aku mau nambahin deh Kak Putri satu. Boleh, boleh banget. Ini ya, maksudnya apapun yang kita ceritakan di sini itu kan berdasarkan pengalaman kita aja ya, gitu ya. Jadi sekali lagi aku cuma mau menegaskan bahwa apa namanya istilahnya kayak dark side itu pasti ada, kayak gitu ya. Dark side itu pasti ada. Makanya aku mau juga sekalian deh sampaikan sama teman-teman dimanapun kalian berada tuh cobalah berusaha untuk pandai-pandai beradaptasi, kayak gitu. Jadi ya kita juga perlu harus ini ya aware gitu. Jangan misalnya oh ya kemarin saya habis lihat di YouTube ini, di podcast, dengar di podcast ini dan segala macam. Enggak mungkin dia begini, orang Kak Dimas aja kayak gitu, Kak Malika begini, Kak Putri begitu dan segala macam. Terus kita tuh jadinya nggak aware nih. Nah, ini yang salah ya menurut aku gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa dimanapun kita berada tetap harus aware apapun itu. Jadi tetap semua orang itu pasti punya dua sisi ya, sisi dark side-nya sama sisi baiknya gitu. Kalau kata Bang Napi kan ya, aku izin mengutip dari kata Bang Napi gitu kan, kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelakunya gitu ya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah gitu. Oke, wah benar banget nih, waspadalah teman-teman. Dan aku setuju banget sih tadi sama Mas Dimas juga sama Kak Malika. Sebenarnya intinya tuh ada di kita juga gitu. Kadang-kadang pinter-pinter bergaul aja gitu. Kalau misalnya kita selaginya kita ramah dan baik dan mereka tahu bahwa kita nggak akan membahagiakan mereka, ya mereka juga akan baik kepada kita ya. Semoga seperti itu ya. Oke. Lagi-lagi kalau misalkan kita udah membicarakan tentang suatu negara itu pasti salah satunya adalah tempat jalan-jalannya gitu ya kan. Kayak misalkan mungkin nggak bisa dipungkiri dari Mas Dimas juga, dari Kak Malika juga, tujuannya ke Korea salah satunya adalah karena mungkin ada destinasi tertentu di Korea yang udah menjadi incaran gitu sejak dulu gitu. Nah mungkin aku langsung ke Opa Dimas lagi nih. Silakan Mas Dimas, mungkin bisa dikasih 3 rekomendasi gitu pariwisata yang terkenal di Korea yang mungkin bagi orang-orang kayak traveler gitu belum terlalu familiar, tapi mungkin bagi Mas Dimas dan Kak Malika ini nih gitu highly recommended banget gitu. Mungkin bisa diceritain Mas Dimas. Jadi kalau jujur aja kalau misalnya masalah tempat jalan-jalan ya, aku tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali di Korea, Kak Putri. Aku pengennya ke negara Kak Putri sekolah kayak gitu loh. Okay. Iya, aku tuh fans sejatinya anime gitu ya. Jadi
Ya, bukan berarti aku menyesali ya, enggak. Jadi memang tujuan utamanya itu kan kalau nggak ke Eropa dulu ya, kemudian ke Belanda gitu kan, terus baru ke Jepang, baru ke Korea. Nah, jadi kalau misalnya jalan-jalan aku tuh justru malah nyarinya apa sih bukan tempat-tempat orang yang banyak orang malah gitu. Ya, jadi kalau misalnya apa tempat-tempat rekomendasi jalan yang bagus banget dan segala macam ya tinggal teman-teman datang aja di websitenya inilah Visit Korea gitu kan atau misalnya datang di Korean Tourism Organization gitu. Tapi kalau secara personal karena aku tinggalnya di Busan gitu ya. Busan tuh terkenal dengan seluruh pantai-pantainya ya. Jadi jelas yang pertama kalian tuh harus datang ke Gwanganli atau Hyundai gitu ya. Jadi itu ada 2 tempat tapi itu deket-deketan, nggak jauh-jauh lah gitu. Nah, itu keren banget. Pokoknya yang suka-suka ngelihat laut, pantai, ada jembatan kelap-kelip kalau malam, pantai lah kalau di Busan gitu. Terus yang kedua, temple-tempelnya biasanya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman seneng ke temple, terus ngelihat sejarah-sejarah yang masih bisa kita nikmati ya sampai sekarang ya silakan ke tempelnya. Terus yang ketiga aku tuh senangnya ke ini ya museum. Jadi aku di Busan itu ada museum yang kita bisa pakai hanbok secara gratis. Jadi hanbok itu tuh baju tradisionalnya Korea. Nah kita bisa pakai dan kita juga diajarin tuh manner di kerajaan tuh gimana sampai cara bikin tehnya gitu. Jadi dulu waktu pas aku wisuda S2 di Korea aku alhamdulillah jalan-jalan sama orang tua dan adik-adik. Nah aku langsung bawa tuh ke museum itu biar pakai hanbok, terus habis itu nyobain gimana caranya buat teh Korea di kerajaan. Jadi gimana cara nuangnya, cara bikin tehnya dan segala macam. Nah, itu ada tuh di situ di museum. Itu sih kalau dari aku itu ya secara pribadi gitu. Sisanya ya paling discover ini ya tempat-tempat yang oh ini ya tempat nongkrongnya anak Korea. Oh ini ya istilahnya apa namanya kalau tempat orang-orang belanja dan segala macam gitu. Itu sih kalau misalnya dari aku. Mungkin Kamalika nih yang seneng jalan-jalan. Jadi kita dengerin yang banyak lah dari Kamalika. Lebih dari 3 juga nggak apa-apa, Mal. Aku nggak bisa nyebutin banyak soalnya. Oke, thank you Mas Dimas. Mungkin langsung ke Kak Malika nih. Silakan Oni Malika. Ya kalau aku mungkin agak beda ya sama Mas Dimas. Tadi Mas Dimas kayak suka yang museum-museum. Justru aku agak nggak begitu tertarik ya dengan museum. Aku lebih suka tempat-tempat terbuka, misalnya kayak mendaki gunung gitu, atau malah ke tempat-tempat kayak kafe. Karena di Korea itu kan banyak banget kafe, dan aku tuh pengen kayak mendatangi di berbagai kafe yang ada di Korea karena mereka tuh punya konsep uniknya masing-masing gitu. Ada yang misal kafenya ada dombanya, kita bisa interaksi sama domba misal, atau ada kafe terus ada tempat foto yang emang spotnya itu unik banget, beda dari yang lain. Jadi kafenya tuh kreatif gitu. Kalau misal di Indonesia kayaknya mungkin belum sebanyak itu ya kafe-kafenya. Paling kalau misal ada satu konsep itu ditiru oleh konsep yang oleh kafe-kafe yang lain. Tapi kalau di sini kita beda-beda gitu. Jadi kalau misal jalan-jalan aku biasanya ke kafe. Tapi kalau misal secara umum ya, yang pengen aku sarankan nih ke teman-teman yang aku ngerasa ini bagus banget gitu. Yang pertama itu Bukhansan. Itu gunung, karena aku tadi bilang suka mendaki gitu. Nah, Bukhansan ini kalau misal dibandingkan sama gunung-gunung yang ada di Indonesia, itu cenderung sangat cepat gitu ya mendakinya, karena kalau di Indonesia kan lama banget ya, kayak bisa sampai belasan jam, bahkan dari pagi mungkin bisa sampai malam gitu. Tapi kalau di sini itu 30 menit aja atau mungkin sekitar 1 jam itu kita udah sampai ujung, dan pemandangannya juga nggak kalah menarik gitu dari di Indonesia. Jadi di sini tuh sebenarnya mendaki gunung tuh sesuatu yang emang sangat diminati bahkan oleh orang-orang tua, karena ketika aku mendaki itu biasanya ketemu sama ajuma, terus juga ajushi. Kalau tadi udah dibilang ajuma itu yang ibu-ibu, kalau ajushi itu yang bapak-bapaknya gitu ya. Jadi mereka bahkan sampai usia udah lanjut pun tetap semangat nih buat mendaki gunung gitu, karena mereka tuh nggak tahu ya, sehat-sehat banget gitu. Aku lihatnya orang-orang tua tuh walaupun udah tua tetap masih mau gerak, nggak mau cuman diem aja di rumah gitu. Terus yang kedua, ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, karena setiap
misalnya datang ke Korea Selatan, misalnya lewat travel, itu udah ada satu paketnya itu di Nami Island, karena Nami Island ini kita bisa ngelihat Korea tuh lagi musim apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya lagi musim semi, oh nanti warna daunnya lagi pink semua gitu. Terus misalnya lagi musim gugur, semuanya lagi merah-merah. Jadi selalu ada spot foto yang menarik gitu di situ. Dan di situ mereka konsepnya tuh kayak negara gitu. Jadi walaupun sebenarnya dia itu posisinya masih di dalam Korea Selatan, tapi ketika kita datang ke sana, karena kita harus naik ini ya naik kapal gitu ya, itu beli tiketnya itu seolah-olah kita tuker visa gitu, kita beli visanya. Jadi ada visa negara NAMI gitu. Jadi konsepnya unik. Terus yang ketiga itu mungkin ini aku belum pernah ke sana, tapi banyak orang yang bilang ini bagus banget. Itu di Jeju Island gitu. Kalau di Indonesia kita punya Bali, kalau di Korea Selatan kita punya Jeju gitu. Karena orang Korea juga sering banget liburan ke sana. Bahkan kalau conference itu biasanya konferensinya diadakan di Jeju. Kenapa? Biar selesai conference kita bisa jalan-jalan gitu. Mungkin itu sih tiga yang aku highlight di Korea Selatan. Meskipun banyak banget sebenarnya objek wisata yang ada di Korea. Kayak setiap berapa meter itu pasti ada aja. Entah itu misalnya taman yang dibuat konsep beda dari taman yang lain. Dan yang menarik juga di Korea Selatan itu setiap mereka punya objek wisata tertentu itu benar-benar dirawat dengan baik. Misalnya kalau ada yang rusak langsung diperbaiki, kalau ada yang kotor langsung dibersihin. Bahkan ada juga yang bahkan uh, ramah untuk orang-orang Muslim gitu kayak di Nami Island itu mereka udah sedia masjid bahkan juga udah sedia tempat-tempat yang jual makanan halal kayak gitu. Karena sekarang kan kayaknya orang Indonesia ataupun foreigner yang Muslim itu udah jadi target untuk wisata gitu ya. Jadi mereka udah menyediakan itu gitu. Wow, ya sih aku kalau ke Korea itu pasti taunya itu Jeju Island gitu. Itu udah terkenal banget sih kayaknya ya. Oke, wow, makasih banget Kak. Oke, untuk selanjutnya, apa ya? Aku juga pengen tanya gitu tentang keberagaman budaya di sana. Kayak di Indonesia kan kita kayak mengakui 6 agama gitu atau kepercayaan. Nah, kalau di Korea sendiri, yang pasti kayaknya sih kalau Islam itu Muslim minoritas ya di sana. Kalau untuk apa? Agama-agama lain itu agama apa aja sih Kak yang dipercayai gitu baik secara hukum dan masyarakat di sana dan juga mungkin untuk perwilayah kalau di Indonesia kan kayak bahasa Jawa gitu, bahasa Sumatera atau bahasa Bali gitu itu beda banget gitu. Nah, kalau di Korea sendiri itu juga beda banget nggak? Ada atau sama gitu semuanya bahasanya? Mungkin dari Mas Dimas silakan Mas. Oke, makasih Kak Putri. Wah, ini menarik banget ya. Kita ngomongin agama, budaya, dan lain-lainnya. Tapi yang jelas kalau agama secara hukum, aku nggak tahu berapa banyak ya. Cuma yang jelas di sini mayoritas itu pasti Buddha gitu ya. Kemudian mungkin a few of Hinduism gitu ya. Ada Hindu, kemudian ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim juga gitu ya. Karena kebetulan saya itu pernah tinggal di masjid, Kak Putri, gitu. Saya pernah tinggal di masjid, gitu. Iya. Jadi di Korea itu menariknya ada 2 masjid yang benar-benar kelihatan kayak masjid yang aku tahu sampai sekarang. Satu itu di dekat kampus aku, gitu ya. Ada di Dusil Station, itu namanya Masjid Al-Fatah, gitu kan. Masjid Al-Fatah Busan. Itu tuh benar-benar kita lihat itu ada kubahnya, ada ini semuanya benar-benar kayak masjid lah, bukan kayak musola yang di mall-mall itu tuh yang cuma di flat dan segala macam gitu kan. Nah, terus satu lagi ya di Itaewon gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang suka safari ya atau wisata ya Islam gitu ya, safari ke masjid-masjid kan teman-teman bisa mungkin datang ke satu di Busan, satu lagi di Itaewon, Seoul gitu ya. Nah, terus kalau apa namanya? Beda-bedanya lagi ya, selain tadi agama sudah, kemudian tempat-tempat ibadah, bahkan kalau kita kan kadang nih, kalau misalnya karena aku pernah tinggal di masjid, jadi orang-orang Korea itu di hari-hari biasa, maksudnya mereka kadang-kadang datang ke masjid untuk ngelihat kayak kita datang ke temple gitu loh. Kita kan ngunjungin temple tuh.
yang wisata ya. Nah mereka juga wisata, datengin kita ke masjid ngelihat. Kadang mereka ngelihat, gimana sih orang Muslim itu sholat gitu. Terus gimana cara wudhunya dan segala macam. Kadang mereka duduk aja lihat gitu. Oh gitu. Kadang-kadang mereka ikut kelas ini, kelas pengenalan bahasa Arab. Jadi di masjid itu ada latihan bahasa Arab kayak gitu. Nah, aku juga waktu itu sempat lihat status dari temenku, ternyata di Korea tuh ini ada emang di sekolahnya tuh diajarin macam-macam agama termasuk agama Islam gitu. Nah, khususnya di tempatnya aku di Masjid Al-Fatah Busan ini itu imamnya salah satunya dari Korea gitu. Kita bilangnya Imam Yasirli gitu. Jadi Imam Yasirli itu ya pokoknya kita subuh ini segala macam ya kita sholat jamaah dan segala macam tapi ya teman-teman tahu bisa dihitung sendiri lah. Aku aja pernah subuh cuma bertiga. Jadi imamnya aku sama yang imam satu lagi, kadang berempat kayak gitu-gitu tuh. Ya yang pokoknya yang tidur di masjid aja lah pas nanti ikut sholat subuh gitu. Nah, itu yang keragaman yang aku ngerasa kayak yang dilakukan Korea yang dilakukan juga sama kita orang Indonesia dan orang asing lainnya ya. Mereka jadikan tempat ibadah itu sebagai salah satu wisata menarik juga ya, dalam tanda kutip nih wisatanya ya kan. Terus habis itu misalnya kita ngomongin tentang dialek tadi ya kan, misalnya tentang dialek. Jadi yang aku tahu di Korea itu nggak ada tuh yang benar-benar kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak dan segala macam tuh nggak ada. Mereka itu cuma adanya saturi tadi ya, dialek tadi. Jadi masih mirip-mirip, cuma pelafalan di belakangnya beda. Jadi kalau aku bisa bilang itu gini ya, mungkin kalau Sunda lemes, Sunda kasar. Kalau Jawa ya Jawa Kraton, Jawa ngapak, terus Jawa apa lagi ya gitulah pokoknya. Jawa tapi istilahnya beda-beda dikit lah. Misalnya kita ngomong lapar gitu kan, ada kencot, ada ngelih, ya kan, kayak gitu-gitu tuh banyak lah gitu kan. Nah sama, jadi mereka cuma beda dikit aja gitu, mangan gitu, makan dan segala macam. Jadi orang Korea sendiri akan ngerti sedikit gitu, kecuali memang yang benar-benar agak berubah itu kalau dialeknya itu berubah katanya ya, tapi meskipun nggak semua gitu kan. Misalnya contoh kan kita bilang mau pergi kemana gitu ya, Odi kayo gitu kan. Ini Odi gano kayak gitu misalnya, itu kan salah satu dialeknya. Nah, dialek Jeju juga punya tuh dialek tuh yang disebutin Malika tadi kan, ada tuh Pulau Jeju. Pulau Jeju juga punya dialek sendiri, cuma aku nggak ngerti. Aku cuma tahu ya satu kata tadi dulu menunjukkan dialek ya, karena Songsenim aku dulu ngajarin gitu. Jadi, oh digano gitu, apaan nih? Gitu nggak ada di buku gitu. Oh, ternyata dialek. Gitu. Terus satu lagi ini ayo minum gitu kan. Waktu itu aku ngelihat ada nama kafe. Waktu itu aku di jalan-jalan conference terus lihat loh ini kenapa nama kafenya namanya Masi Grey. Masi Grey. Aku kirain tuh kayak Masi itu kan minum, Grey itu abu-abu karena emang konsepnya tuh abu-abu loh. Ya kan ternyata enggak, Masi Grey itu tuh bahasa Saturi juga, dialek juga. Ayo minum gitu tuh. Jadi wah, ternyata ini dialek toh gitu. Itu sih. Itu sih kalau misalnya dari aku tuh Kak Putri, dialek, agama dan lain-lain yang aku rasakan ya gitu di kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang lagi pandemi gini, masjidnya masih buka nggak, Mas? Atau tutup? Jadi kemarin itu baru aja dibuka ya Malika ya, kita di Korea tuh ya, baru banget dibuka. Sebelum-sebelumnya tuh enggak. Jadi maksudnya baru itu mungkin udah ada 1 bulan terakhir inilah gitu kan. Jadi tadinya tuh kita nggak bisa sholat sama sekali. Sekarang udah mulai bisa, tapi berjarak ya, teman-teman tahu sendiri ya gitu. Jadi karena memang kita harus taat protokol dan kita juga harus tahu bahwa ini demi kebaikan bersama gitu. Kita juga kadang-kadang rindu banget tuh sholat-sholat bareng-bareng dan apalagi kalau bulan puasa begini ya, wah itu banyak banget lah hal-hal menarik yang aku rasain selama tinggal di masjid, selama dekat di masjid dan segala macem. Bahkan aku mungkin spoil sedikit ya, mungkin nanti kan ada seksi kita ngebahas tentang bedanya Ramadan ya. Jadi di Korea itu bisa aja kalau Malika tadi bilang sahur sama buka itu sekali, kalau kita tuh bisa gratis sebulan gitu ya, buka sama sahurnya tuh
kita cari tempat yang bisa kita makan gratis kayak gitu. Maksudnya di masjidnya gitu, Mas? Iya, di masjidnya. Wah, itu seru banget sih. Gitu, nanti kita bisa cerita lebih detail lagi tentang itu. Jadi buka di masjid, sahur di masjid gitu. Oke, wow. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang itu ya, Mas Dimas. Mungkin ke Kak Malika dulu bisa ditambahkan, Kak? Oke, mungkin kalau tadi Mas Dimas udah sebutin ya, ada agama apa aja sih di Korea Selatan, ini aku sambil cari juga. Ternyata lebih dari 50%, ini kalau di internet disebutnya 56%, itu orang Korea itu nggak beragama gitu bahkan. Terus yang kedua ada Kristen sebanyak 27%, kemudian Protestan 19%, dan Katolik 7%, Budanya 15% gitu ya. Sisanya adalah agama-agama yang lain. Nah, kalau di Indonesia kita mungkin sering lihat masjid di mana-mana gitu ya. Kalau kita apa yang ngelihat dari atas, misal pakai drone atau apa, itu kubah masjid di mana-mana. Kalau di Korea Selatan itu kita lihat gereja justru ya. Gereja itu ada di mana-mana, kayak di setiap beberapa meter atau di beberapa ratus meter itu pasti ada aja gereja gitu. Nah, kalau terkait orang Muslimnya itu sebenarnya aku apa ya, jarang ketemu yang benar-benar orang Korea terus beragama Muslim dari lahir gitu. Pernah waktu itu ketemu satu kali, itu juga di restoran halal di dekat Gyeongbokgung Palace. Itu temple yang memang paling terkenal kayaknya di Korea Selatan karena ada di pusat kotanya. Jadi mungkin Mbak Putri atau teman-teman yang ada di luar Korea pengen jalan-jalan, itu biasanya destinasi yang paling favorit ada di Gyeongbokgung Palace, karena di situ kita juga bakal pakai hanbok, foto-foto di tempelnya gitu ya. Nah, itu di deket situ ada restoran halal, dan di situ sebenarnya makanannya daging sapi gitu ya. Tapi yang masak adalah orang Korea yang memang mereka itu Islam dari lahir gitu. Bahkan waktu aku datang ke situ itu kita diajakin ngobrol. Jadi setiap meja itu pasti diajakin ngobrol berbahasa Inggris gitu. Terus beliau bilang bahwa ayah saya itu jadi imam masjid besar gitu ya di Madinah misalnya atau di Mekah. Jadi pernah cerita kayak gitu. Tapi untuk yang perempuannya itu aku nggak pernah ketemu gitu ya. Karena kata beliau biasanya orang Korea yang agamanya Muslim dari kecil itu karena mereka pakai hijab itu kan bakal menjadi sesuatu yang berbeda. Itu makanya banyak yang akhirnya ya udah Muslim tapi nggak pakai hijab, jadi nggak bisa dibedakan secara pakaiannya kayak gitu. Atau biasanya orang Muslim yang ada di Korea itu aku sering ketemunya adalah orang yang memang mixed married gitu ya, jadi nikah sama orang Muslim. Jadi aku pernah waktu itu sholat Idul Adha di suatu masjid gitu. Waktu itu aku lagi di Daejeon, bukan di daerah Seoul, jadi di Daejeon. Terus pas aku masuk, loh kok banyak orang Korea gitu ya, banyak orang Korea. Terus banyak anak-anak kecil yang memang mereka tuh orang Korea, tapi ketika aku datengin mereka ngomongnya bahasa Jawa. Nah, aku bingung, loh ini orang mana sebenarnya gitu kan. Ternyata dia bilang ada ibu-ibu yang nyamperin, oh ini anak saya Mbak gitu, ini saya nikah sama orang Korea gitu. Dan nggak cuma satu atau dua tapi banyak banget waktu itu pasangan suami istri, entah itu yang suaminya rata-rata sih suaminya yang orang Korea, istrinya yang orang Indonesia gitu. Dan ketika mereka punya anak, anaknya dibesarkannya nggak cuma berbahasa Korea atau bahasa Inggris, tapi justru bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Ada yang ibu-ibunya dari Sunda, akhirnya ngomongnya bahasa Sunda kayak gitu. Jadi ini juga cukup menarik sih untuk yang orang Islam di Korea. Terus yang paling banyak aku temui orang Islam di Korea ya itu tadi pendatang kayak aku, Mas Dimas, ataupun orang-orang Indonesia lainnya kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin terkait dialek itu benar ya tadi yang dibilang Mas Dimas, nggak begitu ada bedanya, paling cuma beda di akhir-akhir doang. Dan kalau waktu itu Mas Dimas kan tadi nyebutin di Busan, kemudian juga di Jeju gitu ya, ada dialeknya sendiri. Nah waktu itu aku juga ke Gwangju. Gwangju tuh cukup jauh dari Seoul. Terus di situ
Aku sebenarnya nggak ngeh karena waktu itu awal-awal banget belajar bahasa Korea, jadi nggak bisa ngebedain. Tapi orang yang bisa bahasa Korea, mereka tahu, oh ini ada dialeknya, ada medok-medoknya sedikit gitu. Jadi overall sih mereka ngomongnya sama kok, secara grammarnya sama. Paling cuman beda nadanya agak naik dikit misal, atau yang akhirannya beda sedikit gitu sih paling. Itu paling Mbak Putri yang mau aku tambahin. Wow, menarik sih tadi ada orang Korea yang menikah dengan orang Indonesia gitu dan anaknya masih bisa gitu ya berbahasa kayak bahasa Jawa gitu. Itu menarik banget ya kalau menurut aku. Oke, tadi kita lanjutin lagi tadi apa yang mau dibahas sama Mas Dimas dan juga mungkin Kak Malika nanti juga bisa menambahkan terkait tadi perbedaan Islam di Korea dan di Indonesia itu gimana sih Mas Dimas? Mungkin bisa diceritakan melalui tadi masjid di sana tadi ya, Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Ini teman-teman kita lanjut lagi ya yang tadi ya. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang menarik? Jadi karena aku sekarang udah ngalamin 2 jenis Ramadan ya. Jadi saat pandemi dan sebelum pandemi gitu ya. Jadi sebelum pandemi itu enak banget, meriah lah. Maksudnya makanya kenapa aku tadi ngerasa kayak apa tuh hal-hal yang aku shock culture-nya dan segala macam itu bukan Ramadan gitu. Karena aku tinggalnya deket sama masjid ya kan dan segala macam. Jadi itu tuh meriah banget gitu kan. Jadi aku ada ngerasain yang enggak, maksudnya yang kurang meriah dan segala macam aku udah ngerasain. Jadi meriahnya itu adalah kapan lagi teman-teman itu bisa ngerasain makanan dari berbagai negara coba. Jadi kalau di masjid itu tuh kalau di Indonesia mungkin ini kali ya, keluarga mana nih, RT berapa yang hari ini yang bikin masakan dan segala macam. Ya, kalau di Korea itu negara mana gitu. Aku cobain negara Uzbekistan, ada yang Afrika, kemudian apa namanya Indonesia juga. Ya wajar ya Indonesia ya gitu kan. Terus negara-negara lain yang misalnya cuma Maroko, wah aku akrab banget sama orang-orang Maroko gitu kan. Dan aku juga aku kan di sini di Korea tuh alhamdulillah punya kesempatan apa namanya bantu-bantu sekalian part time gitu di warung makan Maroko gitu. Jadi di samping masjid yang di sekolah aku itu sampingnya itu makanan Turki, depannya itu langsung makanan Maroko gitu. Jadi aku dekatnya sama Maroko dan kadang-kadang kita juga dapat makanan gratis dari Turki gitu. Maksudnya pas lagi buka tadi gitu kan. Nah, jadi apa justru di sana aku tuh melihat ada orang-orang Korea yang pakai kerudung dan segala macam ya, ada yang mix meritnya sama Indonesia, ada yang mix meritnya sama orang Arab, orang Suria, ada sama orang ya pokoknya Middle East lah ya, atau orang-orang Middle East. Nah, dan di sana juga kita jadi tahu gimana sih orang-orang negara lain itu tuh ini merayakan iftarnya atau membatalkan puasanya gitu ya. Kalau di Indonesia ya memang meriah tapi ya budaya kita aja. Jadi aku ngerasanya tuh menariknya banyak banget negara-negara lain yang aku rasakan bagaimana mereka cara ini ya menyiapkan bukaannya. Jadi kalau kita kan ada es buah, wah ternyata yang ini tuh buah ini nggak pakai es buah gitu. Kita pakai nasi, mereka ininya pakai roti, bayangin ya. Kita kalau orang Indonesia kan bilangnya gitu ya. Kalau belum ketemu nasi namanya belum makan gitu. Nah, mereka tuh waduh, udahlah kuah, pakai ini dan segala itu enak banget. Jadi aku bilang tadi menarik banget yaitu tadi keanekaragaman negara-negara dan makanannya yang bisa kita nikmati. Nah, terus kalau misalnya di masjid ya buka puasa, pas sahur juga dapet dan segala macam. Kadang-kadang kita bungkus tuh, kan banyak tuh. Kita bungkus nih bawa pulang gitu. Ya maklum mahasiswa tuh seneng yang gratis gitu ya. Jadi kita bawa pulang dan segala macam. Nah, terawih tetap masih terawih, cuma bedanya adalah itu tadi kita nggak bisa apa keras-keras ya baca ininya ya pakai toaknya di masjid dan segala macam gitu kan. Karena di samping masjid aku itu nggak jauh dari situ tuh gereja sama kuil gitu tuh, tempel tadi. Itu kayak apa ya? Mungkin aku bisa bilang tempat perkumpulan berbagai agama ya, tempat ibadah agama gitu. Jadi lumayan menarik untuk itu. Terus, nah kalau misalnya
kadang-kadang kalau kita waktu zamannya aku nge-lab gitu tuh kita nggak bisa taraweh gitu kan. Kadang-kadang karena ya tadi yang jam kerja yang ada yang kepaksa ya Malika ya kepaksa harus dilihat terus gitu kan. Ada juga yang memang ya udah bebas silakan ke sana dan kadang-kadang aku dulu sama teman-teman itu ya bikinnya itu tadi satu ruangan di rumah siapa kita taraweh dan segala macam. Terus sebenarnya yang lebih kerasa itu bukan cuma ininya aja ya di dalam bulan Ramadan itu kan kita juga sebagai laki-laki kita kan sholat Jumat ya Putri gitu ya. Nah ini tantangan banget kalau buat laki-laki. Kalau perempuan mungkin kerudungnya yang berkerudung, kalau laki-laki itu hari Jumat. Gitu. Itu tantangan banget sih, gitu kan. Jadi belum lagi kalau misalnya aku tuh pernah di satu tempat di Miriam Campus itu tuh yang orang Indonesianya itu cuma 2 laki-lakinya, aku dan teman aku. Sisanya tuh negara-negara campur, ada yang dari benua Afrika, ada yang dari apa namanya Timur Tengah, dan sekarang kita kumpul itu aja bikin mereka untuk sholat bareng aja itu susah banget karena pandangannya ya kalau sholat Jumat tuh harus 40 orang, oh yang minimal harus ada imam sama makmum harus ini, waduh susah kayak gitu kan. Apalagi jarak kita kalau misalnya berangkat dari kampus itu ke tempat yang ada masjidnya itu bisa 1,5 jam sendiri Kak Putri dan teman-teman semuanya nih. Dibayangin kita tuh datang ke sana sedangkan masih ada jam tugas atau ada kelas sudah pasti kita akan terlambat. Jadi mau nggak mau waktu itu kita pernah kita udah konsultasi sana sini dan segala macam, ya udah diniatin aja kita sholat cuma bertiga kadang berempat gitu sholat Jumat, bayangin gitu. Jadi ya bahkan di bulan puasa juga kayak gitu, kita tarawihnya ganti-gantian, orangnya itu aja gitu kan, nanti gantian baca suratnya, kalau udah capek gantian lagi ya gitulah kalau perbedaannya ya. Karena memang mayoritas kan tadi betul kata Malika, dan Malika sempat searching juga bahwa more than 50 mereka itu nggak percaya tentang agama ya gitu. Dan itu menarik sih sebenarnya. Aku juga pernah tanya sama temen aku, terus kalau misalnya kalian tuh nggak ada agama ya, kan kadang-kadang kita suka diskusi sama teman-teman Korea gitu. Jadi ada aku waktu itu teman Afrika aku sama aku. Jadi kan mereka lihat loh, kan mereka manggil nama belakang aku ya Kivi. Kivi kok kamu nggak makan-makan sih sampai sore kayak gitu? Kuat emang, nggak haus, nggak ini gitu kan, ditanya-tanyain terus. Jadi dulu aku tuh belum tahu bahasa Koreanya puasa itu apa, sampai suatu akhirnya oh nggak bisa ini aku ini gitu, sampai unjukin juga oh ternyata kamu gemsik gitu kan. Nah puasa gitu kan gemsik. Oh, habis itu pas kita nungguin bareng tuh yuk ngabuburit ya, aku pernah ngabuburit tuh sama mereka ya sambil duduk di siu ya, mereka minum ini dan segala macam. Terus kita diskusi kalau bagi aku kadang-kadang agama itu adalah sebagai tuntunan, ya penuntun gitu dan segala macam. Nah, kalau kalian itu apa sih yang membedakan mana baik dan benar? Kayak gitu kita suka nanya-nanya gitu dari ini beberapa agama sambil nungguin buka puasa tadi gitu. Nah, mereka bilang, jadi di sekolah kita kata dia gitu. Jadi orang Korea itu ada 2, yang satu punya agama Buddha gitu kan, yang satu lagi nggak punya agama. Ternyata di sekolahnya itu punya kayak ini ya, mata pelajaran moral atau tata krama kali ya kita bilangnya, atau PPKN lah ya, PPKN. Kalau zaman dulu mata kuliah lagi, mata pelajarannya namanya budi pekerti. Jadi mereka ngasih tahu, oh iya buang sampah itu baik, menghormati orang, tenggang rasa. Kita kan belajarnya di PPKN ya. Nah mereka juga punya tuh. Jadi mereka bilang dulu di kerajaan itu para akademisinya buat itulah istilahnya satu buku yang mengajar tentang moral. Kalau di Islam gitu kita tuh juga ada belajar, kalau selain dari Al-Qur'an sama hadis as-sunnah gitu ya. Kita ada belajar kitab namanya Adabul Insan. Nah, di situ tuh di dalam kitab itu kita diajarin adab terhadap orang lain, adab beradak kakak lagi. Kakak beradik gitu ya, adab terhadap orang tua dan segala macam, adab makan. Nah, itu ada semua. Nah, mereka juga ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah, jadi yang tadi yang mereka nggak beragama itu, kenapa kok mereka bisa istilahnya punya tuntunan mereka tuh ngapain dan segala macam, salah satunya emang di sekolahnya diajarin kayak gitu berdasarkan temen aku itu. Nah, terus terakhir ya itu tadi, mereka juga suka penasaran tuh. Jadi mereka suka ikut-ikutan gitu kan. Itu menariknya ya. Kalau misalnya semuanya pengen puasa ya
ya udah biasa ya, nggak menarik lagi. Jadi ini dia ikutan, ayo kita cobain yuk gitu. Kita cobain puasa bareng-bareng, kuat nggak ya aku sampai sore dan segala macam kayak gitu. Terus nah paling yang tadi beratnya itu kalau bedanya adalah ya satu yang kayak Malika sampaikan tadi ya, takjilnya nggak ada Putri gitu. Ya kan kalau yang versi corona nggak coronanya ya itu tadi yang ke masjidnya jadi susah, kemudian kita pakai masker, dan kalau jamnya ya nanti mungkin Malika bisa share juga pengalaman Malika ya. Kalau jam itu kan panjang ya, cuma panjangnya itu ketutup sama subuhnya kita tuh ya, jadi sahurnya itu kan lebih ini ya, agak lebih cepat dari bandingkan Indonesia. Sorry, lebih lama apa lebih cepat ya, lupa aku deh. Kalau misalnya di sini jam 4, berarti jam di Indonesia jam 6. Iya, lebih cepat. Ya kan, makanya kita jadinya lama. Nah, tapi kan kita sudah tidur dulu 2 jam lebih awal, kayak gitu ya. Kalau aku pribadi, gitu. Nah, kita, dulu aku pernah puasa itu yang paling lama tuh kalau puasanya kebagiannya summer. Gitu. Tuh kan panas banget ya. Waduh, tenggorokan dan segala macam. Aduh, rasanya bawahnya pengen minum aja. Apalagi di sini nggak ada yang tutup ya kan, kafe-kafenya mereka bawa es americano, ya duh, es coklat, duh gimana nih, tantangan banget tuh Putri, bukan makanan aja, belum lagi kalau misalnya kita main nongkrong ngabuburit terus tiba-tiba ke pantai, waduh udahlah, jaga pandangan, jaga tenggorokan, waduh semuanya gitu ya. Jadi banyak banget tantangannya kalau di Korea tuh sebagai ini ya, laki-laki ya gitu ya. Kalau Malika kan nggak perlu jaga pandangan kalau misalnya ngeliat perempuan gitu. Jadi laki-laki puasanya banyak banget. Terus, nah itu tadi nyari tajil nggak ada. Buka puasanya juga tuh buat makanan istilahnya kan. Kalau bukanya tinggal beli aja sebenarnya. Cuma ya meriahnya tadi tuh nggak akan kerasa kalau misalnya tadi kita nggak dekat masjid. Terus apalagi kita tuh cuma sendiri. Aku kadang nggak kebayang sih temen kita yang sekolah di kampus yang orang Indonesia cuma dia, atau orang asingnya itu yang muslim cuma dia gitu. Ya mungkin ya tadi ya Malika ya, mungkin dia buka sendiri ya buka, ini ya buka kayak gitu. Gitu sih. Dan mungkin kita biasanya ini sih hunting ke daerah-daerah yang memang banyak makanan-makanan Indonesia. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Ntar habis ya kalau aku ceritain semua. Banyak banget ya ternyata. Iya, nanti kalau Malika ini, ya sama lagi sama Mas Dimas dan kayak gitu. Aku mau denger juga. Soalnya kita tuh beda kota loh Putri gitu kan. Aku pengen tahu di daerahnya Malika tuh orang ngapain sih kalau buka puasa juga gitu. Oke. Nah, mungkin dari Kak Malika mungkin bisa dijelaskan cara berpakaian gitu. Kalau misalkan tadi kan ada ya kan Kak Malika bilang orang Korea yang udah dari lahir gitu kan menjadi muslim, terus juga mungkin ada mualaf di sana, cara mungkin outfit mereka ya Kak ya, cara mereka berhijab atau apa gitu, ada bedanya nggak sih Kak sama orang muslim yang ada di Indonesia? Ya mungkin kita bisa komparasi langsung ya dengan cara kita berhijab gitu. Silakan Kak Malika. Oke. Tadi yang sempat aku cerita juga, itu kan sebenarnya aku ketemunya sama yang laki-laki aja ya, karena kan yang jaga restorannya adalah yang laki-laki aja. Dan kalau berdasarkan cerita beliau, berdasarkan yang aku lihat sih, outfit laki-lakinya sama ya, kayak orang Indonesia. Maksudnya kalau di Middle East mungkin kita lihatnya pakai yang gamis gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, mereka sama kayak kita persis orang Indonesia, kayak pakai celana, bahkan ada juga yang pakai celana jeans kayak kita aja, terus juga pakai kaos, pakai normal lah gitu. Kalau perempuannya, kalau berdasarkan cerita beliau tadi, lebih ke perempuannya nggak pakai kerudung gitu, karena itu tadi ketika ke masyarakat itu mungkin ada beberapa yang ngelihatnya aneh gitu misalnya. Tapi tadi kalau cerita dari Mas Dimas sebenarnya ini ya, sempat ngelihat orang Korea yang pakai kerudung ya. Nah itu aku belum pernah ketemu sama sekali nih sebenarnya gitu. Mungkin Mas Dimas Kan mau. Malika gitu, iya. Itu orang Korea. Orang Korea, aduh cantik banget sih sebenarnya. Apalagi anak imam, aduh gitu ya. Cuma ya kita mah sadar diri gitu. Iya gitu. Mbak Itu aja, emang semua perempuan yang kerudunan cantik ya Malika ya, gitu ya. Tertutup ya, Mas ya. Tapi ini kalau misal musim dingin itu kan kita kan dingin banget ya. Jadi
mereka tuh banyak yang jual shawl gitu ya. Terus banyak juga nih ajuma-ajuma yang anak muda juga sih kadang itu pakai shawlnya itu ala-ala kerudung gitu. Makanya kadang aku ini ngelihatnya, loh kok banyak orang berkerudung sih sekarang gitu. Taunya mereka tuh lagi kedinginan aja. Tapi benar-benar makanya tuh sama kayak kita gitu, cuman enggak nutup dada gitu doang. Jadi sebenarnya kalau outfit berkerudung di musim dingin itu sesuatu yang biasa aja karena mereka mungkin ngelihatnya wajar gitu karena oke dingin jadi mereka nutupin kepalanya gitu. Tapi kalau musim panas mereka agak bingung kayak ini nggak wajar deh gitu orang kita aja kepanasan malah itu ditutup gitu. Jadi itu sih mereka lebih ke mikirnya secara logis aja bukan secara kalau kita kan tuntunan karena emang harus pakai kerudung gitu. Itu kalau yang cara berkerudung. Nah, ini mungkin aku pengen bahas juga karena ini kan kayaknya sesinya lagi berislam di Korea sekaligus berramadan di Korea gitu ya. Nah, untuk yang berislam di Korea nih, tadi kan Mas Dimas udah banyak cerita. Nah, aku pengen nambahin aja terkait dengan masjid. Masjid di Korea Selatan. Kan banyak juga tuh yang nanya, kira-kira banyak nggak sih masjid yang ada di Korea? Terus kalau ada, itu seperti apa gitu. Nah, tadi Mas Dimas juga udah sebutin sebenarnya bahwa Mas Dimas cuman ketemu 2 masjid ya, yang benar-benar bentuknya kayak ada kubahnya beneran, bentuknya besar seperti masjid gitu. Nah itu kalau di sini Mbak Putri, mungkin di Jepang juga sih sama aja. Itu memang benar ada beberapa masjid aja yang bentuknya kubah. Tapi ada juga masjid yang waktu itu di Daejeon aku pernah lagi sholat Id nyari masjidnya di Google Maps kayaknya di sini nih tempatnya gitu. Tapi pas aku lihat kok ini di pasar gitu ya. Di pasar terus kayaknya sih bukan masjid kan ini toko biasa gitu. Tapi ternyata pas aku masuk ada petunjuknya itu di dalamnya benar-benar masjid yang luas banget. Di situ juga banyak orang Indonesianya. Terus biasanya masjid-masjid di Korea itu selain mereka sedia untuk sholat gitu ya, mereka juga sedia makanan halal gitu. Karena kan di sini susah nih dapat makanan halal. Terus ada juga masjid-masjid atau kita sebutnya mungkin musola gitu ya. Itu yang disediakan entah itu di mall, entah itu di universitas-universitas. Jadi untuk yang mau sholat gitu ya, sebenarnya di Korea itu nggak perlu khawatir karena ada banyak sebenarnya pilihan-pilihan musola ataupun masjidnya meskipun di Korea ini setahu aku kita nggak bisa mengeluarkan suara azannya sama sekali keluar gitu karena emang udah apa ya mungkin kerjasamanya kayak gitu nggak boleh mengganggu masyarakat di sekitar kayak gitu. Terus apalagi ya mungkin nambahin yang berRamadan di Korea aja sih karena aku kan sebenarnya datang ke Korea itu ngerasain Ramadan pertama itu memang ketika udah pandemi gitu ya. Jadi aku cerita-cerita sebelum pandemi aku taunya entah itu dari orang yang emang sharing informasinya atau aku cari di internet gitu kan. Nah, berdasarkan yang aku baca, memang tadi yang dibilang Mas Dimas bahwa setiap takjil itu di masjid biasanya disediakan makanan ini ya berbuka dan di setiap harinya tuh beda-beda sesuai sama negara yang lagi dapat tugasnya negara apa gitu kan. Nah kalau di sini masjid ada masjid karena aku di Seoul itu masjid terbesarnya ada di Itaewon. Mungkin Mbak Putri udah biasa dengar Itaewon, mungkin pernah lihat drama Korea Itaewon Class gitu ya. Nah itu ada masjid terbesarnya. Terus di situ juga ada menu berbukanya setiap hari beda-beda sebelum pandemi. Tapi karena sekarang pandemi itu udah ditiadakan. Terus karena di sini kita juga orang Indonesianya banyak, itu biasanya KBRI juga nyediain makanan itu setiap hari Sabtu atau Minggu ya gitu pokoknya 1 minggu sekali itu rame-rame tuh orang-orang nggak cuma dari Seoul meskipun KBRI-nya ada di Seoul bahkan dari kota lain orang Indonesia banyak yang datang demi berbuka bareng demi sholat tarawih berjamaah gitu. Terus kalau tadi lama puasa di Korea Selatan itu sebenarnya tergantung sama musimnya sedang musim apa gitu ya. Kalau aku nih udah melakukan riset kecil-kecilan gitu ya. Sebenarnya ini juga aku juga tulis di caption karena aku tuh setiap upload foto di Instagram biasanya aku nulis caption panjang gitu ya. Nah itu aku di situ cerita bahwa puasa paling cepetnya di Korea Selatan itu di tengah-tengah bulan Januari karena Januari itu kan musim dingin. Nah itu puasanya mulai dari jam 6 pagi
Terus buka puasa itu jam 5:30 sore. Jadi kita cukup puasa 11,5 jam. Itu paling cepatnya. Tapi kalau paling lamanya itu kita puasa itu di bulan Juni karena itu di tengah-tengah musim panas. Jadi mulai jam 3:30, jadi jam 3:20 sekian itu udah sahur, udah selesai, udah subuh gitu ya. Terus bukanya itu hampir jam 8 malam. Jadi ya 16 jam lebih itu kita berpuasa. Tapi karena sekarang nih Mbak Putri kita kan lagi di musim semi. Musim semi ini udah mau musimnya enak banget. Kalau di Indonesia mungkin kita kerasanya kayak di Bandung gitu ya. Nggak panas sama sekali. Jadi nggak kerasa puasanya, udah mah dingin. Terus juga puasanya nggak begitu lama. Kita mulai dari jam 4 pagi, buka puasanya jam 7:30 malam gitu. Mungkin mirip juga sama di Jepang ya. Jadi kalau yang tahun ini kerasanya sangat-sangat enak sih puasanya gitu. Ya, Mungkin itu udara. aja pertamain. Oke. Wah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol dari karakter orang Korea, terus destinasi di sana, rekomendasi destinasi di sana, terus juga orang Korea itu yang Islam di sana seperti apa gitu. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, untuk Mas Dimas dan Kak Malika, mungkin bisa di-share pengalamannya selama di Korea, gimana sih tips dan triknya menjalankan ibadah bulan suci Ramadan gitu di Korea Selatan. Mungkin boleh dari Mas Dimas. Oke, nih buat teman-teman yang ada di Korea ya, atau yang akan segera ke Korea, amin gitu ya. Gini sih caranya yang bisa aku share untuk kalian yang ingin Ramadan di Korea gitu ya. Pertama, teman-teman harus siapin aplikasi dulu sih sebenarnya. Jadi bisa aja tempat beda, itu tuh sahur sama imsak sama bukanya tuh agak-agak beda. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kita harus butuh aplikasi yang bisa ngasih tahu kapan kita imsak ya, kapan kita buka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga harus ini ya, bisa makan yang cukup gitu, terus istirahat yang cukup dan segala macam, dan lupa minum vitamin. Nah, jadi aku tuh suka minum vitamin C juga tuh, Kak Putri, Kak Malika gitu ya. Jadi supaya agak kuat, karena kita tuh kan pasti agak kaget sama suhu ya, maksudnya temperatur, weather dan segala macam. Karena kita nggak tahu kapan kalian datang ke Korea tuh dengan cuaca yang kayak gimana. Nah, misalnya kalian datang pas lagi Ramadannya tuh musim panas yang terik banget pas di tengah-tengahnya, atau yang udah di penghujung sudah mau masuk fall kayak gitu. Atau kalau nggak salah kita pernah yang agak-agak musim dingin dikit deh, aku lupa deh. Gitu, aku juga pernah ngerasain agak musim dingin. Nah, itu cepet tapi kalau musim dingin. Tapi kan kita ya menggigil juga, ya kan. Nah, jadi teman-teman harus tahu, ya kalau aku saranin sih bisa aja makan yang berserat, terus minum susu, vitaminnya jangan lupa. Nah, yang terakhir, jangan lupa juga kontakin teman-teman yang lain untuk saling ngingetin bahwa oh iya ayo kita bentar lagi puasa dan segala macem. Itu tipsnya ya kalau dari aku, karena kadang tuh suka bablas gitu ya, nggak sahur gitu ya. Jadi ingetin teman-teman. Kebetulan kan aku tinggalnya sama teman-teman. Kemudian dari satu flat itu juga ada orang yang lain ya kayak gitu. Nah, jadi kita tuh suka ngingetin, udah pada sahur belum, ini segala macem, ayo bareng-bareng, dan kadang-kadang kita siapin gitu. Jadi itu dia 3 tips dari aku. Pertama, jangan lupa cari aplikasi atau download aplikasi gitu ya buat teman-teman, supaya kalian tuh memudahkan kapan azannya dan segala macam, karena kita nggak tahu kapan azan, nggak akan pernah dengar tuh teman-teman kalau nggak benar-benar tinggal di masjidnya. Yang kedua ya tadi, teman-teman harus makan yang berimbang, yang cukup, bukanya juga jangan cepet-cepet, jangan kaget, supaya tetap terus fit. Yang terakhir juga coba ajak teman-temannya supaya teman-teman itu bisa jalani Ramadan dengan rasa yang lebih bahagia, nggak kesepian, nggak sendirian, kayak gitu. Oke, mungkin itu dari aku, Kak Putri. Oke, thank you banget Mas Dimas. Mungkin terakhir dari Kak Malika, silakan Kak, tips dan triksnya menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan gitu selama di Korea Selatan. Oke, mungkin aku nambahin juga aja ya dari Mas Dimas tadi. Yang pertama terkait aplikasi itu benar banget ya, kita butuh ya aplikasi karena nggak cuman beda-beda di setiap wilayahnya, tapi di satu wilayah pun tiap harinya geser gitu ya. Jadi misal hari ini subuhnya jam 3:50
5.7 gitu ya, tapi besok bisa lebih cepat lagi, jadi 3.55 katakanlah, bisa lebih cepat 1 menit, bisa lebih cepat 2 menit. Jadi kalau kita nggak ngecek, jangan-jangan kita lagi makan ternyata udah subuh gitu ya. Jadi kita harus benar-benar aware terhadap hal itu. Karena itu tadi ya, kan musimnya makin lama makin berubah, nggak kayak di Indonesia yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ya jam segitu-segitu aja gitu ya puasanya. Tapi kalau di sini kita berubah-ubah. Terus yang kedua, udah pasti siapkan mental karena kita kan di sini semuanya merantau, yang pasti jauh dari orang tua, jauh dari zona nyaman kita yang di Indonesia semuanya serba ada, bahkan kadang kita tuh dibangunin udah siap makanannya gitu ya, itu juga kita males-malesan, sedangkan kita di sini benar-benar harus nyiapin semuanya sendiri. Kadang kalau emang nggak sempat ya udah terpaksa tadi ya sahur sama buka bareng, itu sesuatu yang biasa banget di Korea Selatan. Terus sama yang ketiga itu siapkan nggak cuma mental tapi juga siapkan iman gitu, karena jujur ya teman-teman, ketika aku di Korea Selatan itu banyak banget teman-teman yang karena mungkin kebawa arus kali ya, karena kayaknya orang Korea apa ya, kalau biar aku bisa temenan sama mereka, aku harus jadi orang yang misal katakanlah minum soju gitu ya, atau yaudah deh nggak usah sholat karena nggak ada temen yang bisa aku ajak gitu, akhirnya kebawa sama arusnya. Atau bahkan aku nggak cuman 1-2 kali nemu juga orang Indonesia atau foreigner yang tadinya berhijab terus ketika udah datang ke Korea, aduh nggak suka diliatin gitu, atau aduh panas gitu, akhirnya dilepas. Itu juga banyak banget. Jadi yang pasti siapkan iman nih perlu banget sih di Korea Selatan, karena nanti iman kita itu akan diuji banget. Gak cuma tadi kerudung, tapi juga misal makanan halal susah banget dapetnya, azan nggak bisa kita dengerin, atau hal-hal yang lain yang benar-benar menguji iman kita selama di Korea ini. Jadi itu tadi ya, penting banget kita mempersiapkan mental dan iman untuk berislam dan berramadan di Korea Selatan gitu. Oke, wow. Banyak banget pengalaman yang sudah di-share, baik dari Mas Dimas dan juga Kak Malika, teman-teman. Nggak kerasa, Mas Dimas, Kak Malika, terima kasih banyak sudah mau direpotkan dan diundang oleh kami, tim Suara Awada Podcast. Nggak kerasa, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terus saksikan Suara Awada Podcast. Ini adalah episode yang terakhir di tema Ramadan Journey dari Suara Awada Podcast. Jadi kita sudah berkeliling ke 6 negara. Episode yang pertama silakan kalian saksikan atau tonton di video-video yang sebelumnya. Yang pertama kita ada di Tiongkok, yang kedua kita ke Italia waktu itu, terus ke Iran, terus ke Amerika, terus juga ke Tunisia, dan sekarang ke Korea Selatan. Wah. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng atau notifikasi yang ada di bawah video ini, biar kalian dapatkan video-video terbaru dari Suara Awada Podcast. Terima kasih banyak sudah menonton acara kami, tim Suara Awada Podcast sejauh ini, teman-teman. Kita akan ada tema yang lain lagi, jadi tetap kepoin dan pantengin terus program dari Suara Awada Podcast. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi saya mau mengucapkan Ramadan Mubarak yang sebentar lagi akan berakhir. Nggak kerasa ya teman-teman, sampai jumpa di Ramadan tahun depan lagi. And happy upcoming Eid Mubarak teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya Putri Ananda, host dan perwakilan tim dari Suara Awada Podcast, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.